Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tunggu dulu. Kita perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Saya akan menjelaskan ingkar sunnah di zaman modern untuk memenuhi mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Mardiah Agustina STHI MPD. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, mungkin saya sedikit bercerita terlebih dahulu karena beberapa waktu lalu saya menemukan diskusi di media sosial di mana seseorang menyatakan bahwa cukup berpegang pada Al-Quran saja tanpa perlu mengikuti hadis Nabi. Pernyataan ini menarik, tapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana sebenarnya posisi sunnah dalam Islam. Fenomena seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di media sosial. Di era modern, mulai muncul kelompok yang meragukan bahkan menolak sunnah yang dikenal dengan istilah ingkar sunnah. Paham ini berkembang lebih luas karena didukung oleh teknologi dan penyebaran informasi yang sangat cepat. Lalu muncul pertanyaan penting, apakah benar Al-Quran saja sudah cukup tanpa sunnah? Dan bagaimana dampak terhadap pemahaman ajaran Islam? Dalam kajian Ulumul Hadis, sunnah memiliki peran sebagai penjelas Al-Quran. Bahkan banyak ibadah seperti sholat dan zakat tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran tanpa bantuan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa sunnah bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi bagian penting dalam memahami ajaran Islam secara utuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas secara singkat, yaitu yang pertama pengertian ingkar sunnah, yang kedua sejarah dan perkembangan ingkar sunnah, yang ketiga argumentasi kelompok ingkar sunnah, yang keempat tanggapan ulama, dan yang kelima dampak ingkar sunnah di era modern. Kita masuki yang pertama, yaitu pengertian ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah paham yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kelompok ini beranggapan bahwa Al-Quran sudah cukup sebagai pedoman hidup, sehingga hadis tidak diperlukan lagi. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan ingkar sunnah, muncul pertanyaan berikutnya, Apakah pemahaman ini baru muncul di era sekarang atau sebenarnya sudah ada sejak dulu? Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu melihat sejarah dan perkembangannya. Maka selanjutnya yaitu kita membahas sejarah dan perkembangan. Penolakan terhadap sunnah sebenarnya sudah muncul sejak masa awal Islam. Namun di era modern, paham ini berkembang lebih luas dan sistematis, dipengaruhi oleh rasionalisme, modernisme, serta kemudahan akses informasi melalui media digital. Dari perkembangan tersebut, kita bisa melihat bahwa ingkar sunnah tidak muncul tanpa alasan. Lalu pertanyaannya, apakah sebenarnya dasar pemikiran atau argumentasi yang digunakan oleh kelompok ini? Maka dari itu, selanjutnya kita akan membahas argumentasi kelompok ingkar sunnah. Kelompok ini memiliki beberapa argumen utama, yaitu yang pertama, Al-Quran dianggap sudah lengkap. Yang kedua, hadis diragukan keasliannya. Yang ketiga, sebagian hadis dianggap tidak sesuai dengan logika modern. Namun, secara metodologis, argumen ini sangat lemah karena mengabaikan sistem verifikasi dalam ilmu hadis. Namun, di setiap argumen tentu diperlukan diuji kebenarannya. Bagaimana para ulama merespon dan menilai argumentasi tersebut. Untuk itu, kita akan melihat tanggapan ulama terhadap ingkar sunnah. Yang keempat, yaitu tanggapan ulama. Para ulama menegaskan bahwa sunnah merupakan penjelas Al-Quran. Banyak ajaran Islam seperti tata cara sholat tidak dapat kita pahami secara rinci tanpa hadis. Selain itu, ilmu hadis memiliki metode yang sangat ketat dalam menjaga keautentikan riwayat. Setelah mengetahui bagaimana ulama menjelaskan posisi sunnah dalam Islam,
kita bisa memahami bahwa penolakan terhadap sunnah bukan sekedar perbedaan pendapat biasa. Lalu, apa dampak yang ditimbulkan dari paham ini di era modern? Dan yang kelima, dampak di era modern. Dampak inkar sunnah di era modern ini cukup serius. Antara lain, yang pertama, pemahaman Islam menjadi tidak utuh. Yang kedua, pengabaian praktik ibadah. Yang ketiga, munculnya penafsiran subjektif. Yang keempat, potensi perpecahan umat. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa sunnah memiliki peran penting dalam menjelaskan Al-Quran. Tanpa pemahaman yang baik terhadap hadis, seseorang beresiko memahami Islam secara parsial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat pemahaman terhadap ilmu hadis agar tidak terpengaruh oleh pemikiran yang menyimpang. Banyak ulama-ulama palsu yang menyatakan bahwasanya beliau adalah seorang ahli hadis, beliau adalah seorang waliullah. Syududu, banyak yang tidak terbukti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.